Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Renungan harian ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan saudara. Saudara, pengenalan akan Tuhan adalah satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita salah berpikir dan salah bersikap kepada Tuhan karena kita salah mengerti tentang Tuhan. Seberapa jauh saudara mengenal Tuhan? Dan seberapa jauh saudara memahami bagaimana Allah bekerja? Pengenalan saudara akan Tuhan sangat menentukan sikap dan pikiran saudara tentang Tuhan. Semakin saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan semakin kuat dalam iman saudara. Dan saudara akan kuat menghadapi segala situasi dan keadaan. Itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar dan terus belajar untuk kita semakin mengenal Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan dibicarakan masih tentang topik pengenalan akan Tuhan menjadikan kita kuat menghadapi segala situasi. Saudara rindu dalam kehidupan saudara, saudara semakin kuat menghadapi segala keadaan. Mari kita belajar terus untuk semakin mengenal Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua saudara. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik pengenalan akan Tuhan membuat kita kuat menghadapi segala situasi kehidupan kita. Saudara, saya percaya dalam kehidupan saudara ada banyak kondisi yang seringkali bisa membuat saudara lemah dalam menjalaninya. Tahukah saudara bahwa pengenalan akan Tuhan, pengenalan saudara akan Tuhan, itu menentukan kekuatan saudara dalam menghadapi segala situasi dan perkara kehidupan saudara. Kita bisa melihat di video pertama, kita sudah belajar dari kitab Nabi Habakuk, di mana di pasal yang pertama, Nabi Habakuk berkata di ayat yang kedua, "Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong." Jadi dari sini, di pasal 1 itu, sampai pasal yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Nabi Habakuk merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak peduli, dan Tuhan itu tidak mendengar seruan-seruannya. Sampai pada akhirnya, saudara, di pasal yang ketiga, dia berkata di ayat yang kedua, "Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau." Jadi dia menjelaskan bahwa pada akhirnya setelah dia mengerti, setelah dia paham, setelah dia mengenal Tuhan, akhirnya di ayat 16 pasal ketiga itu dia berkata, "Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku." Jadi ada perubahan sikap yang tadinya dia seperti menuntut Tuhan, seperti marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak peduli, tidak mendengar dan tidak menolong dia. Tapi setelah dia memahami bagaimana sebenarnya, setelah dia belajar mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya sikap hatinya berubah. Dan kemudian di video pertama juga kita sudah belajar, sampai akhirnya dia berkata, ayat 3, "Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan." Sekarang dia punya sikap yang berubah. Dia mulai menegaskan bahwa sekarang dengan tenang ku nantikan hari kesusahan. Artinya susah pun tidak ada masalah bagiku setelah dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian dia teruskan lagi di ayat 17, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang," dan seterusnya. Dan kemudian ayat 18 dia berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku." Lihat perubahan sikapnya yang begitu bertolak belakang dengan sikapnya yang semula, saudara. Dan itu terjadi setelah dia berkata, "Telah ku dengar tentang engkau." Jadi pengenalan akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, membuat kita akan bersikap benar dalam menghadapi segala masalah dan tantangan. Apapun yang saudara alami saat ini, saudara akan mampu bersikap benar jika saudara mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Bagaimanapun kondisi yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara akan memiliki sikap dan pemikiran yang benar dalam menghadapi semuanya ketika saudara memahami siapa Tuhan yang saudara sembah. Ketika perubahan sikap ini terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk, kondisi belum berubah, saudara. Tetapi sikapnya yang berubah. Tadinya yang dia berkata, Tuhan gak peduli, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mau menolong. Sekarang bukan di situ lagi yang menjadi fokusnya. Tetapi sekarang dia berkata, apapun yang akan terjadi, aku akan hadapi dengan tenang. Kenapa? Dia berkata ayat 19, "Tuhanku, itulah kekuatanku." Dan dia berkata, "Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Artinya sekarang dia punya kekuatan dalam menghadapi segala kondisi, dan dia sadar bahwa dia mampu kuat berdiri dalam menghadapi semuanya ketika dia sudah mengenal Tuhan. Nah, perubahan sikap ini terjadi sekali lagi setelah dia berkata, "Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau." Itu yang ada di ayat yang kedua. Nah, apa yang dia dengar? Di video pertama kita sudah belajar. Hal pertama yang dia dengar dan akhirnya membuat dia paham tentang Tuhan. Membuat dia semakin mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu
masih bekerja. Dia berkata, telah kudengar tentang kabar tentang Engkau, pekerjaanmu ya Tuhan, hidupkanlah itu. Dan kemudian dia jelaskan juga ayat 3 dan ayat 4 itu tentang kemahakuasaan Tuhan. Keagungannya menutupi langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepada dia. Jadi yang mau dia tegaskan, hal pertama yang dia dengar itu adalah, yang dia pahami sekarang adalah, bahwa Tuhan itu Allah yang masih bekerja. Dan Tuhan itu Allah yang berkuasa. Kalau tadinya dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menolong dan sebagainya. Sekarang dia paham bahwa Tuhan masih bekerja dalam segala kondisi yang dia alami. Dan dia paham bahwa Allah itu berkuasa atas segala kondisi yang dia alami. Demikian juga sekali lagi saya menegaskan, saudara. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang, saudara percaya bahwa Tuhan itu masih bekerja dalam kehidupan saudara, dan dia berkuasa atas segala situasi kehidupan saudara, maka sikap saudara dalam menjalani kehidupan akan berbeda. Seperti Habakuk berkata, dengan tenang kuhadapi semuanya. Dengan beria-ria kuhadapi sekalipun semuanya sekarang sedang mengecewakan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita belajar mengenal Tuhan, saudara. Pahamilah bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang dan dia berkuasa atas segala perkara. Bukankah itu yang ditegaskan oleh Yesus? Saudara bisa cari di video-video sebelumnya di mana Yesus pernah berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan yang kita sembah masih bekerja sampai sekarang, saudara. Allah yang kita sembah masih bekerja sampai sekarang. Dan dia berotoritas dan berkuasa atas segala perkara yang kita alami. Itu sebabnya, itulah yang membuat Nabi Habakuk akhirnya berubah total. Dan sekarang dia berkata, ku nantikan dengan tenang hari kesusahan. Sekalipun semuanya mengecewakan, aku akan bisa beria-ria. Karena Allah kekuatanku, dia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Dan itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, di video kedua ini yang saya ingin kita lihat, apa yang dipahami oleh Habakuk kemudian membuat sikapnya berubah. Apa yang dia dengar tentang Tuhan, apa yang dia pahami tentang Tuhan. Yang pertama sekali lagi di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, dia menegaskan tentang bahwa Allah masih bekerja dan dia berkuasa. Mulai ayat 5, saudara bisa baca nanti. Sudah lihat di sana dikatakan, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat sekeliling bangsa-bangsa, dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung sejak purbakala. Kalau saudara baca semua sampai ayat yang ke-12. Misalnya kita lompat ke ayat 11 sampai 12. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya dan karena cahaya anak-anak panahmu engkau melayang laju, karena kekilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Saudara melihat yang dijelaskan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-12 ini, bahwa Allah itu Allah yang adil. Allah itu adalah Allah yang murka. Allah itu adalah Allah yang menyatakan kegeraman amarahnya. Itu yang membuat akhirnya Habakuk ini berkata, sekarang ku nantikan dengan tenang segala hari penderitaan. Ada dua hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa Allah murka dan marah kepada musuh-musuhnya, musuh-musuh umatnya. Tetapi juga berikutnya yang bisa kita lihat adalah ketika umatnya, kalau saya dan saudara, termasuk Habakuk waktu itu, jika dia ada terus dalam sikap yang salah, memahami Tuhan dengan cara yang salah, maka yang akan terjadi adalah murka Tuhan. Itu yang dijelaskan ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Demikian juga terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak memahami Tuhan dengan benar. Musuh-musuh umatnya, Tuhan murka kepada mereka, dan termasuk orang yang bersikap salah karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kesadaran itulah yang membuat akhirnya Habakuk berubah total dalam sikapnya
Sehingga akhirnya dia berkata, sekarang ku nantikan segala hari penderitaan dengan tenang. Saudara, mungkin saat ini saudara menghadapi situasi kehidupan yang berat. Mungkin saat ini saudara ada situasi yang sulit yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Tetapi saat ini hal yang saya mau jelaskan, tegaskan kepada saudara. Kenapa kita penting untuk mengenal Tuhan? Dan kenapa akhirnya setelah mengenal Tuhan, Habakuk ini memiliki sikap yang berbeda? Karena dengar saudara, murka Tuhan itu jauh lebih menyakitkan daripada segala penderitaan yang saudara sedang alami hari ini. Musuh-musuh umatnya, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan termasuk umatnya yang tidak mau mengenal dia dengan benar dan tetap bersikap salah terhadap Tuhan, akan menerima murka Tuhan yang dijelaskan di ayat 5 sampai ayat 12 yang begitu mengerikan. Ayat 12 dia simpulkan, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Jika manusia tidak mau mengenal Tuhan dengan benar, bahkan orang-orang yang berpredikat sebagai umatnya tetapi tidak mau mengenal Tuhan dengan benar dan tetap bersikap salah, yang akan terjadi adalah, yang akan mereka alami adalah murka Tuhan. Itu yang disadari oleh Habakuk ini, sehingga akhirnya dia berkata, sekarang semuanya pun sekalipun mengecewakan, aku akan beria-ria, aku hadapi semuanya dengan tenang. Karena Tuhanlah kekuatanku. Dibanding dengan murka Tuhan, segala penderitaan hari ini saudara bukanlah sebuah penderitaan. Itu sebabnya mari kita hadapi segalanya, mari kita jalani segalanya. Karena pada dasarnya segala penderitaan itu bersifat sementara. Dan apapun yang menyebabkan penderitaan yang saudara alami, di mana pada masa itu Habakuk dan umatnya menghadapi penderitaan karena musuh-musuh, maka sebenarnya di sisi lain bahwa Tuhan akan menyatakan murkanya terhadap musuh-musuh umatnya. Demikian juga hari ini saudara, Tuhan bisa menyatakan keadilannya terhadap saudara dalam semua penderitaan yang saudara alami hari ini. Karena Allah itu Allah yang adil, yang akan menyatakan keadilannya kepada umatnya. Itu sebabnya dalam segala situasi, mari belajar mengenal Tuhan yang adil, yang akan menyatakan murkanya kepada orang-orang yang tidak menyembah dia, kepada musuh-musuh umatnya, bahkan termasuk kepada umatnya yang hanya predikat tetapi tidak mengenal dia dengan benar, sehingga bersikap salah, berpikir salah tentang Tuhan. Itu yang dialami oleh Habakuk ini, sehingga dia mampu menghadapi segala situasi dengan benar. Sekarang dia berkata, aku hadapi semuanya dengan tenang. Karena Tuhan itu adalah Allah yang adil, yang akan menyatakan keadilannya terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pada dasarnya waktu itu Habakuk dan umat Tuhan merasa ketidakadilan karena orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sepertinya baik-baik saja. Tapi akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan akan menyatakan murkanya kepada mereka. Dengar saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak bersikap benar dalam kehidupannya kepada Tuhan karena tidak mengenal Tuhan dan tidak menyembah Tuhan dalam kehidupan mereka, Allah akan menyatakan keadilannya kepada mereka. Habakuk berkata, dengan kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar supaya sikap kita benar. Karena pada dasarnya sekali lagi segala penderitaan, segala kesusahan, segala perkara yang kita alami di dunia ini pada dasarnya bukanlah satu penderitaan dibanding dengan penderitaan akibat murkanya Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya Habakuk berkata,
Dengan kita mengenal Tuhan dengan benar dan menjalani hidup kita dengan benar, Tuhan itu sendiri yang akan memberi kekuatan dan membuat kita berjejak di bukit-bukitku, kata Habakuk. Artinya mampu melintasi, mampu mengatasi segala kesulitan karena Tuhan yang akan memberi kekuatan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita hadapi segala situasi dengan benar, Tuhan sendiri yang akan memberi kita kekuatan. Dari saat ini kalau saudara melihat ketidakadilan, saudara merasa tidak adil, dengar, Allah masih bekerja. Kalau saudara mungkin saat ini merasa sepertinya Tuhan tidak peduli, dengar, Allah masih bekerja dan Dia berkuasa. Dan di video kedua ini kita sudah belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang tidak diam dalam ketidakadilan. Di mana pada masa itu Tuhan akan menunjukkan keadilannya terhadap umatnya. Dia akan menghukum dan akan murka kepada musuh-musuhnya. Jangan sampai umat-umatnya yang berpredikat sebagai umatnya karena tidak mengenal Tuhan dan bersikap salah, akhirnya juga kena murkanya Tuhan. Itu sebabnya hari ini, apapun kondisi kehidupan kita, ketahuilah bahwa Allah masih bekerja dan Allah berkuasa, saudara. Allah masih bekerja dalam segala kondisi yang saudara alami dalam kehidupan saudara, dan Allah berkuasa atas segala kondisi itu. Dan Allah akan menyatakan keadilannya. Kalau hari ini saudara melihat ketidakadilan, sepertinya orang-orang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja, satu saat Tuhan akan menyatakan keadilannya. Kalau Tuhan menyatakan keadilannya, saudara, segala penderitaan di bumi ini itu bukan penderitaan dibanding dengan penderitaan nanti ketika murka Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya apapun penderitaan yang kita alami di dunia ini, apapun yang kita hadapi di dunia ini, hadapi seperti Habakuk menghadapi. Aku hadapi hari kesusahan dengan tenang. Sekalipun semua mengecewakan, aku tetap bersorak-sorak, beria-ria. Artinya aku akan tetap mampu bersuka cita karena Tuhan yang memberiku kekuatan. Karena kalau kita salah bersikap, karena kalau kita salah mengerti tentang Tuhan dalam semua yang kita lihat dalam pandangan mata jasmani kita, dan akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya, kita menyalahkan Tuhan, maka itu akan memunculkan, maka itu akan melahirkan murka Tuhan. Bukan hanya kepada orang, musuh-musuh umatnya, tetapi terhadap musuhnya juga yang tidak mengenal Dia dengan benar. Itu sebabnya dalam segala kondisi, sekali lagi, yang penting bagi kita adalah bersikap benar. Ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita. Hadapi segala hari penderitaan dengan tenang. Hadapi segala sesuatu yang mengecewakan dengan kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu bersuka cita. Itu yang terjadi kepada Habakuk, saudara. Yang tadinya di pasal 1 dan kedua dia marah, dia bersungut-sungut, dia protes kepada Tuhan. Tetapi akhirnya setelah dia mengerti bahwa Allah bekerja dan berkuasa dalam segala kondisi, dan bahwa Allah itu Allah yang adil dan akan menyatakan geram dan marahnya, sekarang Habakuk bersikap berbeda. Segala masalah dia hadapi dengan tenang. Dan dia mampu hadapi semua dengan bersuka cita karena ada Allah yang memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan yang menguatkan saudara. Apapun yang saudara hadapi, tetap melangkah di dalam kekuatan Tuhan. Dan percayalah Allah bekerja dan Dia akan menyatakan keadilannya bagi setiap kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.